kondisi beliau tidak sehat, mungkin akan berwakil Pak ya. Aman, berwakil kamu. Nah, dengan siapa berwakil? Dengan saya apa dengan Ujang? Nah, di anak kamu nih ada aja. Ujang ini lah. Ini calon saksi undang Demi. Oh ya. Baik, jadi kami ulangi Bapak Ibu, walinya berwakil kepada saya ya, saya terima ya. Lalu saksi pertama mohon kesediaan daripada Manda Abdul Qadir, silakan mendekat Pak, sebelah kiri. Saksi kedua Dinda Edi Dermawan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Shadaqallahul azim wa shadaq Rasulullahil karim. Ananda Dimas Dwi Prasetyo bin Matzen, panggilan kecilnya Dimas ya, dengan Nanda Amelia Periska Putri binti Suroto, panggilan kecilnya Amel. Baik, Dimas dengan Amel ya. Saat ini Ananda berdua sudah bersiap-siap untuk melangsungkan akad nikah. Artinya baik Dimas maupun Amel sudah siap sedia untuk hidup berumah tangga sebagai sepasang suami istri yang sah dalam rangka untuk menggapai suatu kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Perlu Ananda berdua pahami bahwa nikah dalam agama kita, agama Islam, mengandung suatu nilai ibadah yang cukup tinggi. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW katakan, apabila seorang lelaki telah memperistri seorang wanita, maka ia telah melaksanakan separuh dari kewajiban agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan separuh dari kewajiban agama yang masih tersisa. Saudara Dimas, betapa besarnya nilai pahala ibadah dalam menikah. Sudah barang tentu tantangan, cobaan, ujian yang akan kalian berdua lewati di masa-masa yang akan datang silih berganti, dan semua itu akan dapat terasa ringan apabila kalian hadapi bersama dengan niat yang ikhlas dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada konsep ataupun tata cara yang terbaik dalam kita menggapai suatu kebahagiaan rumah tangga kecuali kita kembali kepada tuntunan Allah dalam Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kalau seseorang itu taat kepadanya, maka dia tentu akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab pada muqaddimah khutbah yang saya sampaikan tadi, Allah katakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fawzan azima itu suatu kebahagiaan yang terdatar, yang sangat tinggi. Barang siapa yang taat pada Allah, taat kepada Rasulullah, kata Allah, mereka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan sebenar-benarnya kebahagiaan. Apa artinya ini, Ananda Dimas? Bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Hidup ini penuh dengan rekayasa, penuh dengan seni. Namun jangan kita salah kaprah dalam mengejar kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Tidak ada kebahagiaan itu kecuali kita sebagai hamba Allah ini dekat kepada yang menciptakan kita. Allah jamin, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, ketahuilah hanya dengan banyak ingat atau berzikir kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang, tentram dan bahagia. Dimas maupun Amel, jangan salah mengira. Jangan diukur kebahagiaan itu dengan bergelimbangnya harta dan kekayaan, tingginya jabatan. Semua itu tidak menjadi jaminan. Banyak orang kaya justru rumah tangganya justru berantakan. Ada orang yang miskin, pergi pagi sama-sama dia nakok balap, balik petang masih pacak tersenyum. Artinya harta bukan jaminan. Nah, makanya Allah katakan ketika hati kita dekat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka hati itu akan memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu inti daripada zikir kepada Allah, perintah Allah, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi Rasulullah juga tekankan, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah tangga kalian dengan mendirikan sholat dan membaca Al-Quran. Jadi Dimas maupun Amelia, kalau sudah jadi suami istri, artinya sudah siap untuk menjadi seorang papa dan mama, seorang ayah dan ibu. Jangan lagi ladas-ladasan kulak-kulu ngeruan tujuan ya. Berpikirlah, setahun yang akan datang insya Allah kalian akan punya momongan. Dan Anda siapa? Kita siapa? Kita ayah, kita ibu. Lalu siapa yang akan menjadi figur bagi anak-anak kita? Nah, kalau Anda melepaskan kewajiban, melalaikan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat tidak terjaga, puasa jauh-jauh, akhlak sesama tetangga jelek, lalu mau bercermin dengan siapa anak kita nantinya? Nah, maka itu bertekadlah dalam hati kalian, jangan tinggalkan sholat 5 waktu lagi, dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita untuk meraih kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saudara Dimas, ada suatu kewajiban besar bagi kita sebagai seorang suami, melampaui dari kewajiban sandang, pakan dan paman, sandang, papan dan pangan. Ya. Kalau itu kecil, urusan makan gampang. Jangankan kita, sedangkan ulat yang hitam di dalam batu yang hitam, di dalam lautan yang dalam pun ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang diberikan akal, yang penting kita jangan malas. Amun tidak selalu ninggiahi, ke mana rezeki nak datang. Ayam gian, pagi-pagi lah ribut di dalam sangkah nak ngeluah. Amun kita sebagai suami, Dimas,
Pagi kapan bangun udah tidur lah jam 10. Kemana lagi anakku? Nak jaga duit. Jadi kita harus ulet berusaha sebagai seorang suami karena kita punya tanggung jawab. Tapi itu kecil. Tanggung jawab yang terbesar apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari bahaya siksa api neraka. Ini tugas yang paling besar bagi kita. Maka itu ketika kita tidak sholat atau istri kita melalaikan sholat, tegur, bimbing dia supaya dia mendirikan sholat. Inilah cara kita menyelamatkan keluarga kita, diri kita dari bahaya siksa api neraka. Ini untuk Anda. Kemudian saudari Amelia Periska Putri, sebagai calon istri tentunya Amel nantinya diharapkan juga mampu tampil menjadi istri yang baik bagi Dimas. Bagaimana untuk menjadi istri yang baik Amel? Rasulullah pesankan 3 hal. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, khairun nisa ilati iza nazarta ilaiha syarratka wa iza amartaha atau atka wa iza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Istri yang baik kata Rasulullah SAW, pertama seorang istri yang apabila dipandang oleh suaminya dia pacak nyenangkan hati lagi. Nah, mantulang ke Dimas mina kengan hala merengot, hala merajo, tampakkan wajah yang ceria di hadapan suami. Supaya Dimas ini dia terpengaruh lagi ngok senyum-senyum yang di luar sana. Kapan nina betina tersenyum di luar, tekina kengan. Karena ngan selalu senyum. Tapi yang di rumah busuk masa merengot saja. Nah, ini yang galak terpengaruh di luar tuh. Karena di luar ilok-ilok senyumnya, di dalam jelek. Nah, harus dibalik. Di kita di rumah sebagai istri itu, jadikan istri kita itu suatu pandangan yang menyeduhkan hati suami kita. Maka itu saya pesankan lagi, senantiasalah berwajah ceria di hadapan suami. Dia ada bulan muda, dia ada bulan tua, pokoknya full senyum. Bila perlu senyum pepsoden, ya. Yang kedua, wa iza amartaha atau aska, ciri istri yang baik itu kata Rasulullah, apabila diperintah oleh suami dia taat. Nah, ini ciri istri yang baik. Jangan suka membantah, membangkang, ya. Kalau di daerah peninjauan sana, nah peninjauan ya, nggak baca. Amun sepatah laki ngomong, 10 patah kata istrinya ngomong. Nah, benar itu peninjauan. Ambo kedatun deh, nah halal. Nukut peninjauan tuh lah jemu kedatun. Jemu kedatun, gadis-gadis itu banyak ngomong tapi banyak begawi. Cakahilah gadis berkeliaran pagi-pagi di kedatun, dia katik, dia cakar duit. Nah kok, ya, dia dulu dia yang peninjauan. Nah, maka contoh lah jemu kedatun, ya. Jadi kalau diperintah oleh suami, kata Rasulullah, ciri istri yang baik itu dia taat dan patuh pada perintah suami. Tapi Dimas halal laju sekendak-kendak merintah bini, mentang-mentang bini nukhut saja, laju bini lo dijadikan pembantu di rumah, jangan, ya. Harus ada kerjasama. Istri bukan pembantu tapi dia mitra kerja kita, ya. Kemudian yang ketiga, wa iza ghibta anha hafizat kafi malika wa nafsiha. Apabila ditinggal pergi oleh suami, istri yang baik itu dapat memelihara kehormatan dirinya dan menjaga harta-harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Jadi dia Dimas dia di rumah, jaga diri baik-baik. Halan nama dia ngecai HP. Kalau laju teringat ke kaca lama, laju main Facebookan, laju berjanjian. Lupa ngok laki, ya, kapan laki balik nak makan nasi ngatik. Nah, ini akibat nama dia ngecai HP. Ya, jadi ini yang ketiga. Jadi kalau 3 hal ini Amel bisa aplikasikan lebih dulu rumah tangga, insya Allah rumah tangga kalian akan bahagia. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan pada khutbah singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma, aku bersaksi
tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, qayyum wa atubu ilaih. Amin. Syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi wahai Nabi Muhammad utusan Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alazim, la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu, jawabnya. Dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Pak Syam, jawabnya. Saksi siap? Siap. Jabatan tangan kita. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amika bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala min imsaki bi ma'ruf aw tasrih bi ihsan. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimas Dwi Prasetyo bin Matzen, engkau kunikahkan dengan Amelia Feriska Putri binti Suroto, walinya berwakil kepadaku, dengan mas kawinnya berupa emas setengah suku dibayar tunai. Saya terima nikahnya Amelia Feriska Putri binti Suroto dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma jama' bainal arusyain kama jama'ta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa barik lahuma kama barakta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijatul kubra wa tatar ridha wa hab lahuma waladan sholihan muti'an li rabbih wa barra bi walidayhi warzuq lahuma ya Allah rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Pada syirat taklid. Coba sebut syirat taklid. Syirat tahlil. Sesudah akad nikah, Sesudah akad nikah, saya saya Dimas Dwi Prasetyo bin Matzen berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Amelia Feriska Putri binti Suroto dengan baik muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan syirat taklid sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya 3 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya atau 4 membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang Rp10.000 Rp10.000 sebagai iwat
sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada badan amil zakat nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Kedaton 10 Juni 10 Juli 2023. Suami Dimas Dwi Prasetyo. Sanggup Dimas? Sanggup, insyaallah. Tanda tangan sanggup. Tahu nggak bisa. Hah? Ibunya beda kan? Ibu tolong yang setelah dia buat ya. Ya. Nah. Lagi. Yayang. Hah? Apa adek? Apa teteh? Hah? Tapi manggil bini doang. Amun kami sayang kami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Amelia Feriska Putri. Ini mas kawin. Yang saya cinta. Mohon diterima. Saya terima. Ya. Saya terima. Ya. Baik, silakan dipasangkan ya. Dibuka. Iya, salah ya. Yang masang tuh yang laki-laki. Ya, jahi mana? Baik tangan apa? Mana juru foto siap ya? Sudah? Wih, ini kameramen tulen ini. Baik, selesai, silakan sujud dengan suami. Coba ambil. Mak mana sujud orang laki? Coba, agak lama. Nanti 3 jam tuh kan. Sudah? Ya, terima kasih. Nah, jangan.